Halo, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang, Pak. Ya, selamat datang di pelatihan kita hari ini. Kita hari ini offline ya. Kalau kemarin kita sudah online. Jadi materi ini kita offline karena kita sudah bebas. Oleh karena itu sebelum memulai pelatihan ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Cukup. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memulai acara ini, kita pastikan ruangan kita. Jadi nampaknya saya agak silo ini. Coba kita cek apa terlalu terang ini. Biar jelas ya. Lebih jelas lagi kalau AC namanya sudah pas, tidak kedinginan. Kita mulai. Coba saya ingin mengabsen dulu. Di dalam daftar saya ada 5 orang. Ya, yang ini 5 ya, Pak. Kemarin sudah batal ya karena di namanya online yang hari ini, Pak. Jadi ada Bu Erna. Ya, Pak. Pasti setia ya. Pak. Bu Asbil Asmana Bunda. Ada, Pak. Oh ya, terima kasih. Pak Deden Dewantara. Siap, hadir Pak. Nah, ini dari ini Pak Hari Priwiratama. Hadir Pak, hadir. Nah, jadi karena sudah sering ketemu kalau ini dari satu bidang. Jadi kita sudah absen, kemudian kita lanjutkan perkenalan singkat ya, perlu namanya, tapi ya tetap kami lanjutkan untuk perkenalan kita. Ya, ini sekedar apa ya? Yang penting ini adalah ada nomor telepon, kami bisa dihubungi 24 jam saja untuk membahas sebetulnya hama itu apa saja. Ini perkenalan kami dan di online sudah. Selanjutnya, ini aturan mainnya karena offline ini banyak aturan mainnya supaya kita lancar. Jadi jelas dilarang tidur, kemudian dilarang merokok, kemudian dilarang berisik ya, kemudian dilarang main HP ya sertifikat karena memang urgent ya, boleh lah sebetulnya tapi ya. Kemudian dilarang makan karena ada waktunya nanti ya itu kan. Kemudian ini pintu kalau mau ke toilet boleh supaya kita lancar. Dan yang penting lagi ini kan agak riwah ini apa namanya listrik ini harga listrik ini jangan sampai korsleting. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuki ke materinya. Bapak Ibu sekalian, ini tanaman kelapa sawit ya, jelas tanaman kelapa sawit, tetapi mengalami sesuatu yang tidak normal. Itu adalah proses cungkring dan sebagainya, umumnya ini. Tetapi pertanyaannya disebabkan oleh apa? Nah ini minta tolong Bu Asmara, saudara. Jadi ada pilihannya memang ya kan, tetapi boleh ada pendapat sendiri. Sepertinya terkena mungkin ganoderma ya, Pak? Oh ya boleh, coba kita tes lagi Bu Erna. Sama Pak, soalnya ada gambar jamur di pojok. Kalau itu cuma keterangan saya. Mana tahu maksudnya aku lupa. Nah, bukan itu karena saya kameranya itu agak beda dari Erna. Saya melihatnya ini kompleks Pak. Wah, apa penyebabnya? Ini sepertinya defisiensinya juga ada Pak. Oh, nggak defisiensi. Apa hari ini yang sering apa di kebun ini sering menemukan? Itu kalau lihat vegetasi bawahnya tergenang itu Pak yang ini Pak. Oh, ya. Ini tergenang. Yang sebelah kanan? Tandus Pak. Ya, jadi maksud gambar ini begini. Kan jawaban tadi kan berbeda-beda. Iya Pak. Ya, artinya apa? Identifikasi penentuan jenis penyebab penyakitnya itu kan bisa salah gitu. Artinya apa? Ini kamu punya jargon. Salah identifikasi, salah pengendalian. Kalau salah ruginya besar, baik kuantitas, kualitas maupun nanti biaya produksi nanti. Pokoknya harus bisa identifikasi, kalau enggak rugi besar. Nah, jadi ya ini pentingnya identifikasi.
Nah kemudian ini sejarah kita munculnya training ini. Dari kemarin kita kita analis kaget dari bapak ibu ini kan sudah menguasai pemupukan, sudah menguasai bahan tanamannya, sudah apalagi yang kurang cuma satu bapak ibu, satu unit kompetensi. Nah, dari satu itu kita lihat akhirnya ketemu kan satu unit kompetensi dan nanti di programnya peningkatan jabatan mandor sebetulnya, mandor saja kurangnya sama itu. Nah, kemudian kita ketemu unit kompetensinya melakukan pembelaan organisasi tumbuhan, kemudian elemennya ada 2, kemudian kinerjanya dan judulnya akhirnya mikrofisi adalah cara identifikasi dan sensus OPT, organisasi organ tumbuhan. Jadi ini sejarahnya yang paham. Jadi ini untuk meningkatkan satu kompetensi di penyakit OPT tadi. Jadi ini yang kita sampaikan tadi, unit kompetensinya melakukan pengendalian organisasi tumbuhan secara terpadu. Kemudian kode identiknya itu. Berikutnya ini tentunya kalau Bapak Ibu nanti sudah selesai mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan manfaat. Yaitu secara teknis adalah dapat mengidentifikasi jenis-jenis OPT kelapa sawit, menghitung luas serangan OPT kelapa sawit, sekaligus menghitung intensitas serangan OPT kelapa sawit. Ini jadi tiga ini Bapak kuasai dan akan memberikan efek ke perusahaan atau sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, jadi kita tadi ngomong OPT, ngomongkan HPT, apakah arti terminologi itu? Organisme pengganggu tumbuhan. Ada yang bilang organisme pengganggu tanaman. Nah gitu. Kalau tanaman tumbuhan belum dibudidayakan, kalau tanaman memang yang sudah dibudidayakan. Hama dan penyakit tumbuhan. Nah ini OPT itu komponennya ada 3 Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama adalah hama. Penyebab penyakit itu yang gede-gede lah itu hewan, serangga, itu hama. Kemudian yang penyakit adalah yang kecil-kecil, jamur, bakteri, virus dan sebagainya. Nah, interaksinya itu nanti dengan itu disebutnya penyakit. Nah, itu penyakit. Kemudian gulma, itu kan tanaman yang mengganggu. Tetapi dalam konteks ini yang kita bahas hama dan penyakit ya Pak, Ibu sekalian. Nah, jadi kita sudah jelas terminologinya. Kenapa harus diidentifikasi Bapak Ibu sekalian? Karena banyak yang ada hama dan penyakit itu banyak di tanaman kelapa sawit itu, dari kecambah, bibitan, TBM maupun TM itu ada sekitar 50-an jenis lebih. Nah ini perlu diketahui masing-masing supaya tidak salah identifikasi. Di kecambah ada, di pembibitan ada, di TBM ada, dan sebagainya. Nanti kita berhubungan. Ada yang hamanya disebut kita hama utama, ada yang hama minor. Penyakit utama, penyakit minor. Utama itu ya karena sering muncul dan menimbulkan kerugian yang besar. Itu utama. Nah, ini minor itu kadang-kadang muncul sedikit, meskipun kadang besar. Jadi berikutnya jadi orang identifikasi memang kadang gitu ya. Tapi ada orang yang menyebut deteksi ya Mas ya. Orang menyebut diagnosis juga boleh lah, itu agak ininya menentukan jenisnya apa. Melalui apa Bapak Ibu sekalian? Ini yang paling umum adalah melalui morfologi, jadi gejala dan tanda penyakit maupun serangan. Kalau gejala itu adalah respon tanamannya terhadap kedatangan patogen atau hama. Kalau tanda adalah individunya, hamanya, makhluk hidupnya. Itu yang paling berikutnya enzim, melakukan dengan enzimologi, serologi, kita bioteknik menggunakan DNA. Caranya banyak, tidak ada manusia sekarang dan itu bisa kita identifikasi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dari sekian banyak 2050 tadi kita bahas dari hama dulu ya. Dari hama ini itu untuk ulat pemakan daun kelapa sawit, itu jenisnya banyak. Bapak harus bisa, Bapak Ibu harus bisa mengidentifikasi mana jenis namanya ini, mana yang penting dan tidak penting sebenarnya. Yang paling penting adalah Sintotosea aceta yang gambarnya seperti pulau
contoh yang pojok kanan atas. Kemudian seramikan yang ada tombaknya juga supaya itu. Kemudian ada warna coklat dan terima. Ini yang utama penting. Cara mencocokkannya morfologinya ya seperti itu. Nah, sekarang kita cocokkan di buku-buku panduan sudah banyak referensi. Di kompendium itu sudah banyak. Artinya gampang nanti kalau di lapangan ketemu yang kira-kira gambarnya dekat inilah yang mudahnya begitu. Kira-kira. Jadi nggak sulit. Ini berdasarkan tanda ya. Nah, ini ya untuk ulang kantong yang bikin kantong kering ya kan. Nah itu sering yang bisa pakai itu. Udah mahasiswa kompetensi yang sama bawah itu yang apa ya kantongnya nggak teratur. Kemudian dapat rumah juga. Kemudian yang gede kelanian tadi. Nah ini kan sulit dikendalikan, ini penting karena apa di dalam kantong. Nah, jadi insektisida bakal nggak sanggup ya, kalau lepas. Nah, kemudian ulat bulu misalnya ada masalah bagian ini. Ulat bulu ada banyak juga. Nah, sekarang berdasarkan gejala ya. Dan kalau kita jalan identifikasi itu kalau sudah bapak kompeten dari jalan kaki sudah tahu dia gejalanya. Ini melidi ulat kantong, ulat api. Nah, kemudian kalau seperti terbakar, jadi naik sepeda motor pun tahu bahwa ini ulat kantong gitu. Seperti terbakar mau merah. Ini berdasarkan gejala. Ini sama untuk hama-hama yang lain supaya diketahui juga. Ada kumbang malam, itu menyerang di pembibitan ya. Gejalanya dimakan seperti borong-borong, kemudian kumbangnya seperti itu. Nah, ini kemudian yang lain-lain ada belalang, ada aldosaurus, ada ulat beraya, ada tumor. Pokoknya Bapak Ibu mempunyai referensi yang kuat mengenai ini, mudah-mudahan sudah ada. Nah, sekarang penyakit. Nah, penyakit itu ada dua. Penyakit yang polisiklik yang di udara yang siklusnya berkali-kali, yang itu namanya nanti ngitungnya pakai intensitas serangan. Nah, kemudian ada penyakit yang satu siklus polisiklik langsung mati tanamannya disebut monosiklik. Contohnya Ganoderma. Gitu ya. Jadi anthracnose. Nah, sekarang kan itu hamilnya 50 ini sekarang yang kita sampaikan yang penting ya. Orientasi serangan pada tanaman itu dia sudah hancur seperti ini. Ya kan, kapan kita bisa panen itu mundur panen nanti. Ini kumbang orientasi aktifnya ini kan di malam hari ya. Sangat berbeda. Nah ini kalau penyakit seperti ini dia monosiklik langsung mati dalam siklusnya. Tanda penyakitnya itu buah-buahnya dari dia. Jadi yang sekarang melihat ini cepat. Kemudian ini sebelum ke materi berikutnya ada yang mungkin dikonfirmasi ditanyakan supaya bisa iya. Boleh ke slide sebelumnya Nanti. Yang ada tadi Pak Bibit yang pernah bercanda ada antraknos sama ini Pak, bedanya apa ya Pak? Oh, bedanya gejalanya agak beda sedikit dan yang penting kalau yang antraknos bintinya beda. Ini yang korpularia. Nah, korpularia itu bintinya dari tengah ke belakang. Itu Pak Mira itu sekolahnya membedakan dan dilihat apa yang nanti koridornya beda. Tetapi dari gejala ini beda binti-bintinya. Nah, ini nama kalau antraknos seperti ini. Jadi busuknya dari luar ke dalam busuk. Jadi bukan binti-binti lagi gitu. Namanya antraknosa. Coba bandingkan ibu punya cabai terserang penyakit antraknosa di buahnya maupun di dalam. Di mangga juga seperti itu. Jadi bedanya tadi ya Bu. Pak Deden. Oh iya Pak, mau tanya Pak. Saya dengar Ganoderma ini banyak Pak. Iya. Yang ada di Indonesia ini yang apa itu Pak? Pak Ganoderma menurut laporan dari Mendian Dr. Idris Abdusman itu ada 4. Ada Ganoderma bonines, Mintatum, Tornatum, dan satunya itu apa lupa saya itu satunya. Tapi yang paling banyak, yang paling berbahaya itu sama di Indonesia dan Malaysia. Ganoderma bonines dari Pulau Boni. Nah itu yang sering ditemukan dan paling berbahaya. Meskipun begitu ya jangan dianggap remeh juga.
Karena ada Ganoderma aplanatum itu yang menyerang di Papua yang banyak aplanatum. Wah, ini yang tetap pas kita ini. Karena apa? Sangat mematikan. Terima kasih Ya, itu Pak. sangat mencerahkan sekali ya. Kita lanjutkan ya, Pak. Bagaimana sekarang menghitung ruang serangan maupun intensitas serangan? Kan ada dua tadi ya, itu yang monosiklik dan polisiklik. Polisiklik itu yang istilahnya sepulanya ini muter-muter banyak gitu loh baru menyerang gitu. Artinya tanam nggak mati, nanti ada kategori yang bercaknya dan sebagainya. Nah, tapi kita yang yang monosiklik dulu ya, yang sekali, ini kan di mana? Dan di rumah itu nggak perlu kita sebenarnya nggak perlu bedakan mana yang serangannya berat dan ringan. Yang ringan pun akan mati juga. Gitu. Makanya hitungnya ya yang mati ataupun yang terinfeksi, nah itu ya dihitung aja kemudian dibagi jumlah totalnya. Kalau selanjutnya namanya penyakit kejadian ya, disease incident, jadi insiden, bukan intensity ya. Seperti itu juga, tapi kejadiannya clear ya. Ya. Nah sekarang ya polisi ini penyakit kan contohnya bersadar tetapi ngitungnya kan berapa kan bukan ini terus mati kan bukan, tetapi ada ringan dan berat. Makanya di skor ada yang bercak-bercaknya kecil skor 1, sehat 0 gitu. Ini contohnya ada skornya. Kemudian nanti kita hitung masing-masing skor 1, 3 jumlahnya berapa dibagi kemungkinan totalnya, jadi persennya ketemu. Nah bisa ini Bapak Ibu hitung bagus. Tetapi itu tidak itu semua. Ada juga mengatakan berat ringan itu dengan jumlah populasi. Contoh kumbang badak, kalau tes rhinoceros itu ditangkap dengan menggunakan feromon, itu bisa dihitung. Kalau di daerah tertangkap 20 ekor per bulan kan bahaya juga, harus cepat-cepat dilarikan. Kalau di TBL 3 ekor itu sudah berbahaya. Jadi tidak melihat tanaman yang terserang tidak, lihat populasi kumbangnya. Tetapi juga serangan Brachydiorites juga sama seperti yang polisi tadi, rumusnya sama. Ada 5 skor, masing-masing tanaman kita skor, rumusnya sama. Nah, tanamannya seperti ini. Dalam 1 hektar misalnya kita hitung ya skor 1 berapa, skor 2 berapa, skor 5 berapa. Nanti dijumlah, dibagi total, akhirnya ketemu intensitas serangan. Intensitas serangan. Nah, ini caranya biasanya dimasukkan ini, dihitung ketemu. Berapa? Terserah kualitas 25%. Kan begitu. Jadi bisa kualifikasinya ada gitu bisa. Nah, kalau luas serangan ini juga ya luas serangan harus seharusnya basisnya blok didatangi tadi intensitas serangannya berapa. Nah, tinggal itu luasnya. Oh luasnya ternyata 1/50 hektar dengan intensitas ulat api 30% kan gitu. Jadi lengkap, tidak hanya luas saja, luas bisa jadi ringan juga bisa. Tapi basisnya adalah blok, jadi bisa dipisah blok-blok mana yang berbahaya. Berikutnya kesimpulan ternyata inilah unik kompetensi yang Bapak Ibu harus kuasai, dan saya yakin bisa karena belum pernah dilatih saja. Jadi kesimpulannya ini ya, jadi nanti identifikasi OPTDA itu, kalau itu namanya jenis ulat api apa, itu termasuk hama utama atau tidak, kan gitu. Nah, kalau berbahaya nanti kemudian di intensitas serangannya berapa, cara menghitungnya Bapak sudah bisa, sudah kompeten lah itu, baik yang polisiklik maupun monosiklik. Kemudian apalagi luas serangan, ini data yang penting. Nah ini yang kesimpulan kita training atau pelatihan hari ini. Oke, ini kami akan ajukan pertanyaan untuk mengetahui bagaimana respon Bapak Ibu. Yang pertama, nah ini untuk kita buka kesempatan semua ya. Bagaimana menyatakan berat ringan serangan ulat api? Siapa yang mau mencoba? Ayo, jangan tengah-tengahan. Pak Hari. Ya. Dengan men-skor melalui
skor tertinggi berapa Pak? Kalau ulat api biasanya sampai 4 Pak. Oh, iya. Itu memang luar biasa. Memang itu bebas karena menurut ada ahlian dan yang penting dibedakan berat ringannya. Oke, terima kasih. Yang kedua, wah ini memang pelajarannya sudah masuk ini. Yang kedua, bagaimana menyatakan berat ringan penyakit gangrenal? Tadi kan hama, sekarang harus bisa penyakit. Ayo siapa? Ya. Menghitung kejadian penyakitnya. Oh iya, luar biasa. Tadi pertanyaan betul. Jadi pertanyaan ibu juga tadi. Berarti kebun itu kena gangrenal ini. Iya, Pak. Itu makanya wajib bisa dihitung kejadian penyakitnya. Tapi ini saya senang karena ternyata bisa menghitung verifikasi. Coba kalau nggak bisa, tempat gangrenalnya berapa? Kan jawabnya ngawur aja, salah. Oke, jadi nampaknya kita sudah selesai untuk training ini materi yang saya berikan, tetapi saya mau tahu evaluasinya. Saya akan, ini pertanyaan sudah ada di sini, tapi saya pengennya nulis. Hari ini kita bagian, saya sudah siapkan. Ya. Silakan, ini dikerjakan sekarang, waktunya cukup 2 menit saja. Kita tolong kita ya, mulai sekarang. Seserius mungkin ya, ini jangan main-main meskipun sudah tahu bisa. Nah, ini untuk pandangan apa ya, evaluasi kalau bisa menjawab ini ya berarti kita evaluasi. Udah Pak Deden, nggak apa-apa mulai. Ya Pak Hadi itu sudah. Iya. Oke. Saya baca sebentar. Wah, terima kasih jawabannya nampaknya betul semua. Ini nggak contek-contekan kan? Nah, jadi terima kasih. Tidak saya sampaikan satu persatu, tapi jawabannya betul semua. Jadi ini apa ya? Kecuali sapi ya. Kemudian dijawabnya. Bapak Ibu sekalian, untuk memperlancar kita penguasaan kompetensi kita, saya ada tugas sedikit aja. Jadi tulislah deskripsi ya, ditulis nanti di rumah kondisi hama penyakit di kebun Bapak masing-masing. Yang paling dominan apa gitu di tempat saya ulat apinya ini penyakit gangrenal sekian persen, luasnya sekian persen, dan dikumpulkan pada pertemuan kita 2 hari lagi. Kita kan cuma 2 hari lagi, dan di bawah kertasnya nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu ya, jadi nggak usah diserah-serahkan, itu di bawah itu pada hari. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tetapi sebelum kita tutup acara ini, seperti pembukaan kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Terima kasih. Silakan berdoa. Silakan. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Kita sambil beberes dari alat-alat yang ada. Terima kasih.